saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus begitu baik memberikan hari baru bagi kita untuk kita dapat lewati, dapat nikmati bersama dengan Tuhan. Anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, bersyukur berterima kasih buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Anugerah Tuhan nyata sempurna bagi kami. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik di dalam hidup kami. Semua kebenaran, kebaikan, anugerah Tuhan nyata bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu lagi membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati hari-hari di depan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-puji, termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Puragung yang Kudus, kami sudah bersyukur, kami menyembah, memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu kekuatan baru. Saudaraku, berbicara tentang kekuatan baru, semua kita manusia pasti memerlukan kekuatan. Kita memerlukan kekuatan untuk kita dapat melewati apapun di depan kita, bahkan hari-hari yang ada di depan, dengan segala kepercayaan dan tanggung jawab yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Apa janji Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Apa janji Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan? Tuhan dikatakan memberikan kekuatan baru. Itulah menjadi janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Bagi saya, bagi saudara, kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa buktinya dikatakan Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita? Apa buktinya? Dari ayat bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-31 dari pasal yang ke-40, saya mengambil ada dua hal, saudara. Ada dua hal yang akan kita perhatikan, bukti daripada Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita.
Yang pertama dikatakan di situ saudara, bahwasannya mereka dikatakan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa. Dikatakan dia tetap kuat, ya. Seperti apa? Seperti sayap Raja Wali. Coba mari kita perhatikan sedikit tentang burung Raja Wali ini, saudara. Nah, Raja Wali ini dikatakan pertama, saudara, dia memiliki penglihatan yang sangat baik sekali. Ya, dia memiliki penglihatan yang sangat baik sekali. Lalu dikatakan dia sangat tangguh, saudara. Dia sangat tangguh untuk melewati badai. Nah, kemudian dikatakan sayap daripada burung Raja Wali ini, saudara, itu sangat kuat. Oleh karena kuatnya sayapnya, itu yang membuat dia semakin kuat ketika dia terbang tinggi. Nah, saudaraku, luar biasa sekali. Nah, kita belajar dari sayap Raja Wali yang memiliki kekuatan. Yang pertama dikatakan mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Belajar dari sayap Raja Wali yang semakin dia terbang tinggi, dia semakin kuat. Luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak ada rasa lesu. Yang ada adalah kekuatan baru yang selalu ada, selalu muncul, selalu timbul kekuatan baru yang Tuhan sediakan. Dengan syarat apa? Selalu menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru, saudara. Terkadang ketika kita merasa lesu, kita tidak mampu rasanya, tetapi ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, saudara, ketika permasalahan terjadi, ketika pergumulan ada, kita merasa khawatir, kita merasa ragu, tetapi ingat, dikatakan di sini, mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Apa yang bisa diambil dari dalamnya, saudara? Dikatakan mereka setia melewati proses pergumulan permasalahan, tetapi mereka tetap kuat imannya, kuat pengharapannya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan baru. Yang penting apa, saudara? Yang penting adalah setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setialah menanti-nantikan Tuhan. Lewat apa, saudara? Melalui apa, saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat jalan-jalan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menyediakan kekuatan baru kepada kita. Kekuatan-kekuatan baru yang selalu ada di dalam diri kita. Melalui apa? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setia menanti-nantikan Tuhan. Jadi, jika kita saat ini mengalami pergumulan yang membuat kita lesu, saudara, dikatakan tidak akan lesu, tetapi kita akan semakin kuat menghadapi pergumulan permasalahan tersebut. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menyediakan kekuatan yang baru bagi kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan apa melalui kebenaran firman Tuhan ini? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Selalu ada kekuatan baru yang diberikan. Di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Berjalan makin lama makin kuat, saudara. Biasanya kita ketika berjalan, makin lama kita akan makin lelah. Makin lama kita akan makin lesu, saudara. Tetapi dikatakan di sini, saudaraku,
Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kadang ada rasa jenuh, kadang ada rasa bosan ketika pergumulan datang menghimpit. Ya Tuhan, saya sudah tidak mampu ini, saya sudah tidak bisa Tuhan. Tetapi ketika kita mengatakan, ku angkat tanganku Tuhan, aku tidak mampu. Saudara sadar atau tidak sadar, kekuatan baru Tuhan berikan. Kekuatan baru ada yang mengalir di dalam kehidupan kita, yang membuat kita lagi bisa bangkit semangat untuk kita dapat menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Haleluya, luar biasa. Kekuatan baru Tuhan sediakan kepada kita. Yang penting apa saudara? Yang penting setialah kepada Tuhan. Setia di dalam menantikan Tuhan lewat apa? Pembacaan firman Tuhan. Renungan pagi, renungan malam, dalam jam-jam doa kita. Saudaraku, kuatlah di dalamnya. Setialah di dalamnya. Maka ketika kita sudah melakukan itu, kekuatan-kekuatan baru pasti Tuhan berikan kepada kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan baru kepada kita, saudara. Yang penting andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang penting kita selalu setia terus-menerus, rindu datang kepadanya, rindu kepada kediamannya. Mazmur pasal ke-84, judul perikopnya luar biasa, saudara. Kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Seumpama burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan sayapnya. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin kuat. Dikatakan mereka berlari tetapi tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan, tetapi mereka tidak akan menjadi lelah. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini mungkin mengalami banyak pergumulan permasalahan yang membuat kita akhirnya melupakan Tuhan dalam tanda kutip. Kita membuat hanya fokus kepada permasalahan kita. Kita mungkin mengasihani diri kita dan berkata, aku lemah Tuhan. Aku lelah Tuhan, aku sudah letih, aku sudah tidak mampu. Karena kita mengintimidasi diri kita sendiri. Tetapi saudara, sadarkah? Sebenarnya ketika kita mengatakan aku tidak mampu Tuhan, di situ Tuhan sudah bekerja. Kita angkat tangan saudara, Tuhan turun tangan bekerja, menyelesaikan setiap permasalahan kita dan memberikan kekuatan baru kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan pasti memberikan kekuatan-kekuatan baru bagi kita, asalkan kita setia menanti-nantikan Tuhan. Lewat apa? Lewat kesetiaan kita mengasihi Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pendoa-pendoa bagi sesama kita, bagi negara kita, bagi lingkungan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak akan pernah mengalami keletihan, kelesuhan, dan kelelahan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kekuatan-kekuatan baru bagi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Jauh dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan, Tuhan, ternyata Engkau senantiasa menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan kami. Dan Tuhan selalu menyediakan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru yang mendatangkan sukacita, kekuatan baru yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Apapun yang menjadi tanggung jawab kami saat ini, mari Bapa berkatilah kami.
Terpuji-puji termulia namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya.